Terus terang Cakra itu adalah salah satu penyanyi yang ada di list saya untuk duet. Yang sedikit aneh. Aneh dong. Wishlist saya gitu untuk berduet bersama Cakra. Jadi pas pertama kali denger itu vibes-nya kayak hits 10-15 tahun yang lalu. Jadi kangen gitu dengarnya. Mungkin apakah emang vibes-nya sengaja dibuat lagu seperti itu? Saat kita dengar pertama kali, memang ada rasa wow ini lagu dan aransemen musiknya itu sudah lama kita tidak mendengar seperti ini lagunya dan aransemennya gitu. Jadi mungkin memang ada kesengajaan dari si penciptanya untuk bikin vibe seperti itu. Apalagi ini adalah soundtrack film ya, karena filmnya juga ada hubungannya jadi pastikan dengan lagu soundtracknya kan. Jadi aku rasa ya mungkin ada kesengajaan. Nanti akan saya tanya lagi ke penciptanya. Dan saya juga ngerasanya di tahun-tahun sekarang ini kan memang musik itu bervariatif. Terus pas saya dengar juga kayak kangen juga ke zaman-zaman pakai seragam, vibes yang kita benar-benar romantis-romantisan tuh benar-benar yang enggak gimana. Tapi makanya saya juga sangat senang sekali bisa membawakan lagu itu karena somehow kita juga kayak mengingatkan kita dulu zaman-zaman yang musik tuh benar-benar yang kita persiapkan dengan baik. Betul. Dan dikemas secara baik. Betul. Jadi makanya apalagi ketika saya tahu duet sama Mbak Titi, udah. Iya. Mungkin karena soundtrack jadi mengingatkan kepada film kayak Badai Pasti Berlalu gitu kan. Lagu-lagunya kan juga seperti itu kan. Malah mungkin lebih dari 15 tahun lalu kali ya. Zaman-zaman saya kabur dari les SMP. Saat pertama kali diminta untuk menyanyikan lagu ini, saya juga nggak tahu akan duet dengan Cakra. Tapi setelah tahu bahwa akan ada Cakra yang akan menjadi teman duet, saya tuh kayak seneng banget karena terus terang Cakra itu adalah salah satu penyanyi yang ada di list saya untuk duet. Yang sedikit aneh. Aneh dong. Wishlist saya gitu untuk berduet bersama Cakra. Ya banget karena Cakra tuh nggak ada lain lagi di Indonesia ini penyanyi yang suaranya kayak Cakra gitu kan ya. Cakra tuh punya kekuatan tersendiri di vokalnya gitu kan, sangat kuat karakternya gitu. Jadi buat saya kapan ya bisa duet sama Cakra, kapan ya? Makanya kita kalau ingin sesuatu tuh harus manifestasikan. Betul, setuju. Jadi akhirnya duet lah sama Cakra dan seneng banget. Duetnya tuh jadi gini loh, kalau saya tuh ngerasanya saya tuh duet sama dia, saya dapat tantangan gitu. Challenge-nya tuh luar biasa karena kan Cakra kan suaranya kan sangat powerful, ya kan? Jadi saya harus mengimbangi, dan itu salah satu challenge saya di lagu ini. Kalau saya waktu itu kebetulan saya diperdengarkan lagu ini tuh sama Ade Govinda. Kebetulan dia sebagai A&R di label saya. Pas saya dengarkan, saya langsung bilang ke Dede, jangan lupa sama orang-orang ini udah. Iya bener, iya. Jadi udah tercegat di sana. Terus Ade bilang, nanti ceweknya ini Mbak Titi, Dek gua aja udah, yang lain gak usah. Dan memang dari kita ketemu workshop berapa kali ya Mbak, banyak juga hal-hal yang saya sebagai istilahnya yang ya baru kemarin gitu kan, saya banyak belajar dari Mbak Titi dan banyak masukan juga dari Mbak Titi, saya bertukar. Benar juga. Dia tuh udah bisa, dia nggak banyak diarahin, bukan aku tapi yang arahin. Tapi maksudnya kayak lebih banyak berdiskusi dari rekaman bikin demo, terus yang kedua kali ada pertama kali justru kita pas ngambil key. Ngambil kan? key. Karena ngambil kan key. lagu demonya itu sebenarnya agak ketinggian buat kita gitu. Ketinggian buat saya sih sebenarnya, cuman ternyata buat Cakra juga ketinggian, jadi kita cari key. Buat saya juga. Ketemu di studio, jadi kita cari key, terus kita cobain bikin demo, terus kita ada revisi, sampai akhirnya kita terbang ke Eropa untuk rekaman langsung di sana dengan orkestranya.
Kalau saya mengagumi satu suaranya, kalau saya lihat dia sebagai penyanyi itu ya suaranya, terus etos kerjanya juga dia termasuk penyanyi yang disiplin, on time, terus apa namanya dia tahu cara mengenakan lagu, ya. Ada beberapa lagu yang saya dengar pengen coverin pas saya coba kok tidak seenak Cakra ya. Dia tuh enak banget kalau nyanyiin lagu tuh pasti enak banget bikin enak lagu. Terus dia tidak terlalu mengumbar skill, padahal dia bisa. Justru yang saya lihat dari dia adalah dia penuh rasa nyanyinya. Skill, kalau kita punya skill sejago apapun kalau nggak ada rasa percuma gitu. Jadi itu. Tapi dari pribadinya juga ternyata dia sangat menyenangkan orangnya. Waktu kita selama beberapa hari di Praha tuh ya? Udah kayak chemistry aja. Terus seminggu. Kami ketawa, isinya ketawa gitu. Anaknya menyenangkan, nggak pernah ngomongin orang. Jadi pokoknya ngomongin diri sendiri aja dia. Membodohi diri sendiri dan menertawakan diri sendiri. Itu yang saya belajar dari dia. Seru aja pokoknya. Jadi saya senang banget bisa bertemu dengan seorang Cakra Khan, berkenalan dan menjadi dekat. Nah, kalau dari saya, Mbak Titi, kalau dalam bermusik suara itu saya no comment. Karena memang dengan dia ada sampai 40 tahun berkarya pun itu sudah tanda. Dan dari sisi penampilan, beliau salah satu orang perfeksionis. Tahu kayak tadi kan tahu juga kan? Ini. Nah, itu yang saya harus belajar. Kalau saya kadang rambut, kadang kesini, kadang kesana. Baju pun saya selalu konsultasi secara ini. Dan beliau orangnya sangat, kalau bahasa Sunda tuh ngaping. Di studio pun cara beliau kadang kalau kita berdiskusi memberikan masukan pada saya tuh sangat kayak dari ibu ke anak. Dia tuh suka merendah, dia padahal udah pintar. Memang kenyataannya kayak gitu. Ya, tapi ibu dan anak itu kayaknya enggak deh. Lo gak semudah itu deh Cakra untuk menjadi anak gue. Kalau kita keluar dari studio tuh Mbak, belanja yuk. Iya benar. Makan yuk. Bareng-bareng kita nyari. Kalau saya memang sukanya nyari barang-barang diskon kan. Nah itu kan ada toko kok tulisannya potongan harga yuk. Apa tulisannya? Half price. Nah. Jadi pokoknya syuting video klip pun kita seru, terus beres itu kita nyari makanan enak. Jadi benar-benar itu kayak sebetulnya lebih ke family trip, sambilannya rekaman gitu. Iya benar, betul. Tentu tidak. Tentu tidak. Siapa di sini yang one take? Saya lihat. Iya, sepertinya tidak ya. Sangat jarang terjadi kalau kita rekaman tuh one take. Betul. Jadi kita beberapa kali yang pasti saat waktu ngambil key sama Pak Faisal ya, di situ kita udah tahu key-nya seperti apa. Terus lagi rekaman di Jakarta dulu untuk membiasakan dengan lagunya, demo lah. Lalu di Praha saya bilang ke Cakra, gue mau nanti rekaman nggak pakai lirik supaya nanti langsung, jadi jangan baca gitu loh. Jadi udah lebih menjiwai gitu lagunya gitu, karena udah beberapa kali kan gitu. Oh, gue juga deh katanya gitu. Ya udah, jadi kita rekamannya di Praha tuh udah nggak pakai lirik di depan kita, udah hafal. Dan kalau saya problemnya mikrofonnya tinggi. Kalau Mbak Titi kan tinggi. Jadi posisi saya rekaman, mic tuh biasa sini. Mic sini, jadi gini saya nyanyi. Iya, di sana tuh setting mic-nya tuh lucu. Jadi ada 2 mic. Banyak. Dua di depan, terus ada 1, 2, 3 gitu. Pokoknya ada banyak deh. 6, kalau saya lihat di komputer itu udah 6 aja. Iya. Iya benar. Channelnya. Jadi memang itu sih. Terus saya juga kadang ya biasanya masuk ke studio yang belum kita pernah tuh kayak
karhun-karhunnya tuh belum nyambung ke tubuh saya, jadi masih agak kayak ada nervous, kan memang penyesuaian tuh kan memang perlu. Iya. Jadi apalagi kita cuman waktunya tuh bareng abis orkestra terus kita jadi memang terbatas. kejar waktu juga, ada batas waktu. Terus lagi dingin sana. Dingin. Itu kan mempengaruhi pita suara. Pita kan, suara, kalau memang. Jadi makanya, tapi itu sih alhamdulillah kita selesai dengan baik. Terus keluar dari studio kita langsung cari makan yang enak. Jadi semuanya best. Luar Untung biasa. banyak restoran enak di sana ya. Sangat banyak. Jadi satu orkestrasi di sana adalah salah satu the best di dunia. Ya paling bagus Praha, lalu ada Budapest, ada begitu. Yang saya tahu gitu. Saya juga beberapa kali memakai orkestrasi dari Praha. Terus studionya juga studio yang salah satu terbaik di dunia. Kayak ruangan Avenger. Iya gitu. Oh iya, Dingin. kita bukan hanya rekaman, tapi kita juga syuting. Dingin. Video klip di sana, satu dingin. Tapi ini adalah kali kedua saya kalau syuting Mbak video dua klip kali. di Praha. Yang dulu tuh masih ada saljunya, jadi masih lebih dingin. Itu di lagu Imajinasi. Nah terus sekarang saya syutingnya lebih berbeda karena tidak ada salju, dinginnya tetap sama. Tapi memang lokasinya berbeda, jadi lebih saya melihat wah. Praha memang cantik banget sih itu kota, jadi sangat-sangat mendukung vibe-nya lagu ini gitu. Kalau saya, ya itu memang dingin. Saya kan memang baru pertama kali ke Praha. Terus dan ternyata saya baru tahu kalau baju yang kalau kita pergi ke tempat dingin itu apa namanya Mbak? Yang hitek-hitek Iya, itu. hitek. Nah saya kan nggak tahu, jadi saya pakai, kalau saya koyo sini semua. Karena saya nggak tahu yang baju-baju kayak gitu. Cuman ya problemnya memang kalau sama saya tuh dingin. Memang dingin tuh agak sedikit nggak enak lah maksudnya kalau untuk saya. Terus terang belum lihat secara filmnya utuh satu full filmnya, cuma teasernya aja, cuplikannya aja. Sepertinya akan menarik sekali karena ini kan film musikal. Film musikal yang disutradarai oleh Garin Nugroho. Terus yang main penyanyi semua. Hampir kecuali semua ya? Nicholas Saputra. Oh, ya. Nicholas Saputra nyanyi di sini. Ya, nyanyi gitu. juga Jadi Nicholas Saputra penasaran. nyanyi. Jadi yang ingin lihat Nicholas Saputra si muka dingin itu nyanyi. Nah. Sorry Nicole. Lihatlah film ini gitu. Dan segera. Iya. Dan ekspektasinya apa ya? Ekspektasinya ya banyak yang nonton ya, karena film ini menarik banget sih buat bos aja penasaran pengen nonton karena kan semuanya nyanyi di situ. Ya. Ada Ariel Tatum, ada Gisela, ada Dira Sugandi, Widi, ada Happy Salma, ya. ada Amanda Rolls juga.